Halo, kembali lagi bersama kami dari Pondok Baca Mata Lezat. Pada hari ini telah hadir bersama kami Nona cantik Nona Ita dari Wahana Visi Indonesia. Halo, Kak Ita, apa kabar? kabar selalu baik. Sebelumnya pernah berkunjung ke Pondok Baca Mata Lezat kami, Kak? Sebenarnya hari ini tuh pertama kali saya berkunjung ke Pondok Baca Mata Lezat. Tapi sebelumnya tuh saya sudah sering dengar tentang Pondok Baca ini. Oh iya. Bagaimana perasaan kakak setelah berkunjung ke sini? Perasaannya campur aduk, ada senang, terus ada takut, tapi juga bersemangat sekali untuk ketemu dengan teman-teman di Pondok Baca ini. Oke. Terus rencana materi apa yang akan kakak bahas pada hari ini? Rencananya hari ini saya akan membahas mengenai perlindungan anak dengan kakak-kakak pendamping Pondok Baca Mata Lezat. Tapi sebelumnya Kak Ita ada pesan. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat sore. Sore. Hai. Halo. Halo. Selamat sore. Selalu semangat lagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Ulang. Pakai berdiri semuanya. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semua. Sekarang Kak Ita kasih pertanyaan. Tadi kan ada berapa hewan tadi? 10. Nah, bisa sebutkan masing-masing. Oke, bisa terus. Oke, terus. Tepuk tangan. Kak Ita, tolong Kak Ita. Yang punya habis ini ya. Ya, satu lagi. Jangan sampai. Jangan sampai. Pura-pura, bintang, anak kalau lagi, anak kalau lagi semua nih, anak kalau lagi, ya karena corona karena apa lagi, karena ada tangan seperti ini, terus yang keempat, gosok punggung jari kiri, tangan kiri dan tangan kanan di sela-sela jari, dipukul tangan kiri dan jari-jari. Yayasan Sosial Kemanusiaan Kristen yang bekerja bersama untuk membawa perubahan berkesinambungan bagi anak masyarakat, bagi anak keluarga masyarakat pada suami istri. Nah, itu termasuk dalam kekerasan seksual pada anak atau tidak? Termasuk. Walaupun mereka dua pacaran, itu termasuk tidak? Termasuk. Walaupun ketika ketahuan dan laki-laki ini dilaporkan ke polisi, maka jadi gitu loh. Nah, padahal itu hal yang tidak baik. Istilahnya ada salah satu aparat keamanan juga dan petinggi di kecamatan itu bilang ini urus kekeluargaan karena suka. Cara dengan anak SMA itu kembali ke prinsip masing-masing ya. Tapi kalau untuk berbuat lebih dari itu tidak boleh. Nanti kamu sendiri menghabiskan 15 tahun atau 7 tahun dalam penjara. Itu sangat tidak enak. Orang cap kamu itu sebagai penjahat kelamin, biasanya begitu. Dan itu yang perlu kita punya adik begitu. Kekerasan seksual terus ada yang mewajar gitu. Kadang keluarga tuh karena malu, karena tidak mau lapor polisi takut orang lain tahu, mau begitu saja. Nah, kalau
seandainya itu P2 TP2A tahu, terus P2 TP2A, terus polisi tahu, itu yang terima wajar, dia mau tokoh agam kok, mau yang kamu yang duduk terima itu, kamu semua tuh bisa dibicarakan karena kamu menutupi kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kalau misalnya ada yang tahu itu, ya kalian bisa kasih info. Nanti sebentar saya kasih tunjuk siapa-siapa yang bisa kalian infokan, atau kalian tahu nih ada anak-anak yang punya cerita di sini. Tapi padahal itu yang paling berpengaruh pada anak-anak. Seperti anak maki, terus membanding-bandingkan anak, terus melarang anak tanpa memberitahukan alasannya. Yang biasanya karena kita semua hampir semua itu satu umur toh, kita tahu ya biasanya kita alami kekerasan yang biasa dilakukan oleh orang tua tuh selain maki dan orang tua marah, terus orang tua juga menakut-nakuti anak. Misalnya anak tidak mau makan, anak pergi bermain, bilang apa kesana nanti mau orang menculik kau, atau kalau tidak akhirnya kalau ikut sana setan culik kau. Ketika kita menakut-nakuti seperti itu, bisa saja anak tuh selalu ingat itu. Ya sekarang mungkin tidak rasa, tapi bisa saja ketika dia sudah SMP, SMA, tidak bisa tidur dengan lampu mati nah, kalau apa penakut nah, itu seperti itu. Itu karena peran dari orang tua dan pengasuh atau keluarga yang menanamkan nilai-nilai ketakutan itu di dalam anak itu sendiri. Terus yang paling sering lakukan tuh membanding-bandingkan anak. Biasanya itu begini contoh. Contoh misalnya Osin, kok tidak bisa kan seperti Urtu pulang sekolah tuh bantu dia punya mama pakaian masak. Biasanya banding-bandingkan pola asuh di rumahnya beda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan harapannya kita, ekspektasinya kita ke anak gitu. Terus melarang anak tanpa memberitahukan alasan. Orang tua tuh kadang bilang, kok jangan mandi tante di atas. Kita tidak tahu alasannya apa. Akhirnya anak dan keadaan hidup yang aman di dalam konteks sumber daya yang layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengasuh yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial terlalu panjang. Tapi intinya adalah penandaran kita semua pasti tahu tuh contohnya apa. Orang tua kalau pergi contoh misalnya ke sana contoh. Oma, oke itu contohnya. Biasanya begitu. Seks atau eksploitasi ekonomi dan pornografi anak. Kalau biasa di film-film kan ada tuh. Contoh misalnya apa kayak orang yang punya puasa terus dia punya kelainan seksual pedofil gitu, terus tertarik dengan anak di bawah umur dan dengan anak-anak masih usia ya mungkin 4 tahun, 5 tahun itu kan sudah ada gitu. Terus biasanya mereka beli anak di Facebook bagaimana untuk menjadi pelampiasan keinginan seksualnya mereka. Kalau kita di sini ada sih yang membeli anak, tapi pelaku kejahatan. Banyak yang jadi misalnya nih kekerasan seksual, misalnya ada yang banyak di sini terlihatnya apa yang lebih tua gitu, kejadian misalnya ada anak sekolah gitu, akhirnya kita ambil keputusan untuk wajah gitu kan. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh.